Dari data yang disampaikan Dinas Kesehatan Banjarmasin, jumlah warga yang terjangkit virus nyamuk Aedes aegypti meningkat dari tahun sebelumnya. Warga harus diberikan pemahaman langkah yang diambil untuk memusnahkan sarang nyamuk pembawa virus yang mematikan ini. Ada yang habis oke, mungkin kurang. Dari data yang disampaikan Dinas Kesehatan Banjarmasin, jumlah warga yang terjangkit virus nyamuk Aedes aegypti meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan awal tahun 2019, serangan virus ini telah merenggut seorang korban jiwa. Anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin Mathari Wayadi Takuni Primatipi di sela-sela rapat dengan Dinas Kesehatan Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 6 Februari 2019 meminta pemerintah melalui Dinkes Banjarmasin harus melakukan sosialisasi secara kontinu, yakni kada hanya dilakukan beberapa kali karena warga kota Seribu Sungai ini harus mengetahui betapa berbahayanya virus yang disebarkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini. Mathari menyatakan bila tempat tinggalnya berdekatan dengan 2 buah puskesmas, namun belum pernah mendapatkan undangan sosialisasi kesehatan dari kedua puskesmas tersebut. Semestinya, puskesmas tersebut, ujar politisi PKS ini, harus gencar melakukan sosialisasi, supaya warga mengetahui perbedaan penyakit demam dengue dengan DBD dan seberapa besar bahaya yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut. Jangan hanya lantaran ada kasus, baru turun ke lapangan. Mathari menegaskan, warga harus diberikan pemahaman langkah yang diambil untuk memusnahkan sarang nyamuk pembawa virus yang mematikan ini. Saya berharap harus ditingkatkan skala sosialisasi itu. Mungkin ada wilayah-wilayah yang sudah disosialisasi. Nah, mungkin juga ada sosialisasi daerah atau wilayah yang masih belum disosialisasi. Nah, harapan kita ya kan jangan nunggu ada kasus. Tapi ini terus-menerus beri pemahaman masyarakat, ya kan? Karena ini DB ini menahun. Tiap tahun ada kadang-kadang, ya kan? Ada kadang-kadang. Nah, sedangkan masyarakat pemahamannya kada semua tahu gitu. Macam DB, macam dengue dan lain semacamnya, kayak apa cara pemberantasannya, hanya diharapkan pogging. Padahal pogging itu tidak bukan itu satu-satunya kemudian untuk memberantas sarang nyamuk itu sendiri gitu. Kalau jawaban Dinas Kesehatan tadi Pak terkait dengan sosialisasi tadi yang tidak dilakukan, apa katanya Pak? Jadi beliau mengatakan bukan tidak dilakukan, tapi oleh karena SDM mereka memang kurang, ya mereka akan melakukan sosialisasi secara bertahap. Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Banjarmasin Dwi Atmi Susila Stuti membantah bila mereka kurang melakukan sosialisasi. Karena sosialisasi yang diberikan kada hanya membagi-bagikan undangan kepada warga. Apalagi penyakit DBD ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, bahkan hampir menjadi siklus tahunan. Dwi Atmi Susila Stuti meyakini bila warga sudah mengenal penyakit tersebut. Karena biasanya mereka diundang dalam pertemuan lintas sektor yang di dalamnya disosialisasikan mengenai bahayanya DBD ini. Sosialisasi itu juga termasuk ketika kita mengundang pertemuan lintas sektor. Jadi mungkin judulnya pertemuan lintas sektor, tapi teman-teman puskesmas sudah memberikan di dalamnya adalah penyakit demam berdarah. Jadi jangan dinilai yang namanya sosialisasi demam berdarah itu bertemu kemudian menyampaikan demam berdarah aja. Tapi puskesmas punya juga kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan masyarakat. Contoh, musyawarah masyarakat kelurahan, itu mereka di situ menyampaikan demam berdarah juga. Kemudian kelas ibu hamil menyampaikan tentang demam berdarah. Nah, kebetulan kasus-kasus yang muncul ini kebanyakan itu justru terkena orang-orang yang tidak pernah kontak dengan puskesmas. Kita tahu bahwa Banjarmasin ini kan banyak rumah sakit yang langsung atau dokter praktek gitu ya. Insya Allah 26 puskesmas sudah melakukan sosialisasi. Bahkan sudah melakukan gerakan pemeriksaan jentek mandiri di beberapa RT. Itu juga sosialisasi juga loh. Menurut data yang disampaikan Dwi Atmi Susila Stuti awal tahun 2019 ini, ada 6 orang dewasa dan seorang balita yang terserang virus nyamuk Aedes aegypti. Namun balita warga Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur tersebut kada dapat tertolong dan meninggal dunia.